Season 2 bab ke-210. Rendra langsung pulang setelah telepon dimatikan. Dengan mengendarai motor sport, dia bergegas pulang untuk melihat keadaan rumah dan mamanya yang sedang ketakutan. Sampai di rumah, Rendra melihat beberapa tanaman bunga kesayangan mamanya hancur. Porak-poranda akibat serangan orang tak dikenal. Kursi dan meja yang ada di teras juga terbalik dan ada yang kakinya sampai patah. Rendra tidak memperdulikan ini dulu. Dia langsung masuk untuk mengetahui keadaan mamanya. Saat berhasil masuk, Rendra melihat mamanya sedang menangis di sofa sendirian. Rendra langsung memeluk mamanya dengan erat untuk menenangkannya. "Tenang, Ma. Mereka merusak semua yang ada di depan, Ren. Ya Allah, jahat banget mereka," ucap mamanya Rendra. "Aku akan cek CCTV. Siapa mereka yang merusak rumah kita? Siapa lagi kalau bukan suruhan Satrio? Rendra, akhiri saja perselisihan ini. Mama gak tenang, Ren. Udah urungkan saja niatmu untuk menggantikan Satrio. Kita mulai dari awal. Kita pindah dari sini. Mama capek diginiin terus. Mama emang pernah merebut papanya. Tapi apa gak ada maaf buat Mama? Apa seumur hidup dia akan mengganggu hidup kita seperti ini? Hiks. Gak bisa, Ma. Aku harus menyelamatkan perusahaan Papa. Mama tahu berapa ribu orang yang akan kehilangan pekerjaan kalau perusahaan bangkrut. Aku akan melemahkannya kalau aku jadi pemimpin nanti. Biar dia tidak bisa berkuasa lagi. Aku akan buat laporan ke kepolisian tentang masalah pengrusakan ini, Ma. Syukur-syukur kalau dia ditahan aja sekalian. Hah! Rendra membuang nafas kasar saking kesalnya. "Jangan, Ren. Gak usah bikin masalah dengan mereka. Mama pengen banget hidup tenang di masa tua seperti sekarang. Tapi mereka selalu mengusik ketentraman hidup kita." Mamanya Rendra menangis sesenggukan. Dia mengingat semua kesalahan yang pernah dia buat di masa lalu yang akhirnya membuat hidupnya jadi tidak tenang sekarang. "Gak bisa, Ma. Satrio harus diberi pelajaran. Dia harus bertanggung jawab atas semua kejahatan yang dia lakukan. Kalau gak dikasih efek jera, dia akan terus mengganggu kita. Aku akan panggil orang untuk bersihin semua. Mama di dalam saja ya. Gak usah kemana-mana." Rendra langsung keluar. Dia mau mencari seseorang yang biasa membantu mamanya membersihkan rumah. Dia memang tidak punya pembantu. Mungkin setelah dia jadi pemimpin nanti, dia akan mempekerjakan petugas keamanan di rumahnya agar mamanya selalu aman. Sebelum dibersihkan, dia lapor polisi terlebih dahulu. Ternyata kata polisi jangan dibersihkan dulu demi kepentingan penyelidikan. Setelah olah tempat kejadian perkara, baru bisa dibersihkan. Rekaman CCTV juga dia berikan pada polisi untuk memperkuat bukti. Tujuan Rendra hanya satu: memenjarakan Satrio. Polisi langsung mencari siapa pelaku pengrusakan itu. Dan beberapa hari setelahnya, dalangnya berhasil ditangkap. Seperti dugaan awal mereka, Satriolah otak di balik pengrusakan itu. "Rendra, apa kamu mau menyelesaikan dengan jalan kekeluargaan?" tanya pengacaranya. "Tidak, Om, tidak ada kekeluargaan. Dia harus tanggung jawab," ucap Rendra. "Ya sudah, kalau begitu proses hukum dilanjutkan. Satrio akan masuk penjara. Syukurlah kalau begitu. Biar dia tahu kalau dia salah. Tapi kalau kelak dia balas dendam gimana, Ren? Gak akan bisa, Om. Aku gak takut. Orang seperti itu harus dikasih pelajaran." Rendra bersikuku untuk melanjutkan proses ini. Dia ingin sekali melihat Satrio masuk penjara karena kejahatannya. Satrio dikenakan pasal berlapis karena selain pengrusakan, dia ditangkap saat memakai obat terlarang. Masalah yang dia buat juga ternyata banyak sekali. Laki-laki itu gemar melakukan judi online yang bisa menghabiskan uang ratusan juta rupiah. Sangat disayangkan karena uang perusahaan harus digunakan untuk hal yang tidak penting. Uang segitu kalau dipakai untuk nyekolahin anak yatim, pasti banyak yang bisa terbantu, ucap Rendra. Sedangkan Satrio amat geram karena harus mendekam di penjara setelah kasus pidana yang dia lakukan.
Awas aja kamu, Ren. Aku gak akan lama-lama di sini. Aku akan balas semua yang kamu lakukan sama aku. Ucap Satrio. Laki-laki itu menatap tajam kepada Rendra. Silakan saja kalau kamu berani. Rendra langsung berdiri dan pergi dari ruang besuk. Dia pergi dengan tersenyum sinis karena sudah berhasil membuat Satrio masuk ke dalam penjara. Rendra merasa senang akhirnya dia bisa menggantikan posisi Satrio di perusahaan. Tapi sebelum itu dia akan bertemu dengan pengacaranya terlebih dahulu. Bagaimana Om? Aku bisa menggantikan Kak Satrio kan? Tanya Rendra saat berada di ruang pengacaranya. Ya bisa Ren. Semua akan disahkan saat ada rapat pemegang saham. Syukurlah. Aku sudah tidak sabar ingin memperbaiki semuanya. Tapi kamu jangan senang dulu, Ren. Aku dengar keluarga dari pihak mamanya Satrio tidak terima dengan kejadian ini. Kok bisa gak terima? Mereka mau membela seorang penjahat seperti Satrio? Ya jelas. Mereka akan membela anak mereka. Gak mungkin akan membiarkan anaknya disingkirkan oleh anak istri kedua. Gak apa-apa Om, kita tunggu saja apa langkah mereka. Ya sudah terserah kamu. Rendra, misal nanti kamu sudah dapat posisi yang kamu inginkan. Apa pernikahanmu dengan Kaisara akan tetap dilanjutkan? Bukankah nantinya tanpa menikah kamu udah dapat posisi yang kamu inginkan? Rendra tampak diam dan termenung memikirkan semua ini. Setiap sore, seperti biasa Rendra masih datang ke warung Keka untuk membantu menjaga parkiran. Meski Keka sudah tahu siapa Rendra sebenarnya. Kadang dia juga sungkan kalau harus menyuruh-nyuruh Rendra. Walaupun Rendra sudah mengatakan kalau Keke tidak perlu sungkan menyuruh karena saat di warung posisi Rendra adalah tetap karyawannya. Setelah bumbu habis, otomatis warung harus tutup. Dan seperti biasa setelah semua dibersihkan, Rendra akan menemani Keke yang masih berada di warung untuk keperluan pembukuan hari ini. Mereka hanya berdua, karena Azura sudah pulang. Kamu rapi sekali ya orangnya, ucap Rendra. Ya begitulah, aku terbiasa mencatat pemasukan dan pengeluaran warung. Biar tahulah untungnya berapa. Kalau gak dicatat mana tahu hari ini untung berapa? Dan berapa yang harus aku simpan untuk ditabung. Oh, keren! Ucap Rendra dengan senyum tipisnya. Ini pembukuan sederhana. Pasti beda dengan perusahaanmu yang pasti punya pembukuan lebih keren daripada ini. Ya harus. Udah selesai belum? Mau pulang sekarang? Tanya Rendra. Belum. Sebentar lagi. Aku kan belum kasih gaji minggu ini buat kamu. Ini buat kamu. Bang. Keke menyerahkan sejumlah uang untuk Rendra. Makasih. Jawab Rendra. Rendra mengambil uang itu, lalu meletakkan kembali di depan Keke. Kenapa? Kurang ya? Tanya Keke. Enggak. Rendra menggeleng. Terus kenapa dikembalikan? Tanya Keke heran. Dia menyangka Rendra keberatan dengan gajinya. Aku udah terima gaji dari kamu, tapi aku kasihkan lagi untuk calon istriku. Boleh kan? Ucap Rendra. Hah? Keke menghentikan aktivitasnya. Kaget saat mendengar ucapan Rendra. Dia merasa malu dengan ucapan yang baru saja meluncur dari mulut seorang Rendra. Gak apa-apa kan? Aku belajar ngasih nafkah untuk istriku. Season 2 bab ke-211. Semua persiapan pernikahan sudah hampir selesai. Bisa dikatakan sudah 90%. Rendra berhasil meyakinkan pengacaranya kalau dia akan tetap meminang Keke meski posisi sebagai direktur sudah dia dapatkan tanpa harus menikah. Dan semua itu karena kesalahan Satrio sendiri yang membuat ulah dan akhirnya mendekam di penjara. Aku akan tetap menikahinya. Demi satu tujuan. Keke gadis yang baik. Gumam Rendra saat mencoba baju pengantin yang sudah dia pesan sesaat setelah mendapat jawaban dari Keke. Ganteng sekali kamu, Ren. Anak mama satu-satunya ini jadi kelihatan berwibawa. Direktur Java Food akan menikah 3 hari lagi.
Ucap mamanya Rendra. Mama merestui kan? Tanya Rendra. Kenapa kamu nanya lagi saat semua sudah hampir rampung? Ya jelas direstui. Kalau enggak, ya udah dari kemarin mama bilang enggak. Tapi tetap ya pada perjanjian kita. Ingat kan? Iya ma, aku ingat. Ucap Rendra. Mana Keke dan keluarganya? Kenapa mereka belum datang juga? Ucap mamanya Rendra sambil melihat keluar butik tempat mereka mencoba baju saat ini. Mungkin sebentar lagi. Rendra mematut dirinya di depan cermin, melihat penampilannya sendiri, dan setuju dengan pendapat mamanya tadi. Kalau dia memang terlihat keren saat memakai jas putih itu. Rendra lalu melepas jas putihnya, lalu mengganti dengan jas hitam untuk acara resepsi. Resepsinya jadi di hotel? Tanya mamanya Rendra. Iya, Ma, jadi? Katanya gak mau buang-buang uang. Acara private. Gak banyak yang diundang. Tapi aku rasa lebih baik di tempat lain selain rumahnya Keke. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Mama was-was Ren. Semoga tidak ada apa-apa, Ma. Semoga aja ya. Mamanya Rendra lalu masuk ke ruang pas dan melepas kebayanya. Dia masih merasa khawatir. Takut kalau nanti terjadi sesuatu saat acara pernikahan anak semata wayangnya. Rendra tadinya masih menunggu Keke. Tapi kali ini dia tidak bisa menunggu lagi. Karena ada pertemuan yang harus dia hadiri. Rendra melepas jas hitamnya. Lalu berusaha menelpon Keke tapi tidak diangkat. Entah apa yang terjadi dengan gadis itu. Keke gak bilang apa-apa. Tanya mamanya Rendra. Enggak, Ma. Rendra tampak panik dan khawatir. Takut terjadi sesuatu dengan Keke. Mengingat keluarga dari istri pertama papanya tidak ikhlas dengan Satrio yang dipenjara. Ma, aku harus pergi sekarang. Mama bisa di sini dulu. Takut Keke nanti datang tapi tidak ada kita di sini untuk menemani. Belum juga mamanya Rendra menjawab, datanglah sebuah mobil minibus berwarna hitam masuk ke pelataran yang ada di depan butik. Rendra menatapnya untuk beberapa saat lalu dia keluar untuk memastikan siapa yang datang. Apa benar itu Keke dan keluarganya? Setelah pengemudinya mematikan mesin mobil, turunlah satu persatu penumpangnya. Mata Rendra berbinar saat melihat benar Keke yang datang. Bang, maaf aku terlambat. Adikku tadi rewel. Gak mau masuk ke mobil. Kami semua berusaha nenangin. Kenapa gak telepon, Ke? Tanya mamanya Rendra. Maaf Bu, tadi kami repot. Sampai lupa telepon Bang Rendra. Oh begitu ya? Ya udah kamu masuk aja ke dalam bersama Pak Yos dan Bu Hana. Di dalam ada orang yang akan bantu kamu. Tapi maaf aku harus pergi sekarang. Karena ada meeting di kantor. Mamaku yang akan menemani kalian. Ucap Rendra. Iya Bang gak apa-apa. Maaf ya. Nggak apa-apa. Aku pergi. Mari Pak, Bu. Pamit Rendra pada Yos dan Hana. Iya Ren. Hati-hati. Ucap Yos. Rendra tampil lebih segar dengan hanya memakai kaos dan celana jeans. Tampak semakin kuat pesonanya saat mau masuk ke dalam mobil. Lelaki itu melambaikan tangannya pada Keke sebelum dia masuk ke dalam mobil. Ya Allah, keren banget calon suamiku. Aku mimpi gak sih? Keke mencubit punggung tangannya sendiri. Dan ternyata sakit. Ayo silakan masuk. Ajak mamanya Rendra. Dia lalu masuk lebih dulu. Keke dan keluarganya lalu mencoba baju mereka kecuali Nia yang tidak disediakan baju kembaran dengan Yos dan Hana. Anak bayinya nanti pakai baju sendiri ya. Soalnya kemarin lupa pesan yang seukuran ini. Waktunya udah mepet soalnya. Ucap mamanya Rendra. Ya Bu tidak apa-apa. Ucap Hana. Keke mencoba baju lebih dulu. Untuk akad dan resepsi berbeda. Dia mencoba gaun pengantin muslimah untuk akad terlebih dahulu. Gaun berwarna putih itu sangat bagus.
Sederhana tanpa banyak aksesoris seperti yang dia mau. Harusnya lebih bagus kalau bayatnya banyak. Ini terlalu simpel deh kayaknya. Ucap mamanya Rendra saat melihat Keke mengenakan gaun berwarna putih yang cantik. Tapi saya tidak suka kalau terlalu banyak manik-manik, Bu. Ucap Keke. Ini kan hari spesialmu, Ke, sekali seumur hidup lo. Harusnya sih gak apa-apa kalau pakai banyak payet biar lebih cantik. Orangnya udah cantik masa gaunnya biasa aja. Ucap mamanya Rendra sambil tersenyum. Keke hanya tersenyum. Meski terlihat baik, tapi terlihat sekali kalau mamanya Rendra ini senang mengatur. Apa memang semua ibu-ibu calon mertua memang seperti itu? Pikir Keke. Sebaiknya pilih yang senyamannya aja, Bu Dini. Pengantinnya inginnya yang simpel ya ikuti saja. Soalnya yang memakaikan dia. Kalau nanti dia merasa tidak nyaman, modnya jadi jelek kan di foto juga gak bagus dang. Hei. Ucap perempuan yang tidak lain adalah pemilik butik tersebut. Gitu ya, Van? Aku cuma pengen menantuku dapat yang terbaik. Kelihatan cantik di hari bahagianya. Dulu aku juga pengen pakai seperti itu. Tapi, sudahlah. Ya sudah terserah Keke aja kalau begitu. Ucap mamanya Rendra dengan mata berkaca-kaca. Sabar ya Bu Dini. Ucap si pemilik butik. Kakak, Yos dan Hana tidak tahu apa yang disembunyikan oleh Dini. Terlihat sekali perempuan itu sedih saat tak sengaja ingin menceritakan sesuatu. Tapi mereka pun tak ingin tahu. Keke bersyukur karena akhirnya keinginan dia memakai gaun pengantin sederhana disetujui oleh calon mertuanya. Dia melihat pantulan dirinya di cermin. Tak menyangka kalau sebentar lagi dia akan menikah dengan orang yang tiba-tiba singgah di hidupnya. Orang asing yang dengan cepat ingin melamarnya. Keke berharap kali ini Rendra tidak memberikan harapan palsu seperti yang dilakukan Rahman dulu padanya. Atau perasaan sesaat seperti pada Aska. Yang baginya belum dewasa cara berpikirnya. Jodoh memang rahasia Allah. Siapa yang mengira tiba-tiba ada pangeran yang melamarnya? Dini tiba-tiba keluar tanpa pamit. Lalu beberapa menit kemudian kembali masuk ke dalam. Pak Yos dan Bu Hana sudah mencoba semuanya. Dan semua ukuran pas, Bu Dini. Ucap pemilik butik. Syukurlah. Kalau begitu fittingnya sudah selesai kan? Tanya Dini. Sudah Bu, tinggal nunggu hari-hari untuk dipakai. Syukurlah. Semoga tidak ada hambatan. Van, pokoknya kasih yang terbaik buat kami ya. Aku cuma punya anak satu. Dan aku ingin ini jadi momen istimewa yang tak akan terlupakan. Insya Allah Bu Dini. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Semoga Ibu tidak kecewa. Kalau gitu kami pamit dulu Bu Dini. Terima kasih atas semuanya. Ucap Hana. Sebentar. Saya sudah booking tempat makan. Nanti kita langsung ke sana. Makan siang dulu sama-sama. Saya tadi sudah pesan. Jadi nanti kita datang tinggal makan. Ayo. Ajak Dini. Wanita itu langsung keluar dan dia menunggu keluarga Yos di parkiran. Kalian bawa mobil sendiri kan? Ikuti aja mobil saya ya. Ucap Dini. Wanita itu langsung masuk ke dalam mobil. Begitu juga dengan Yos dan keluarganya. Semua langsung masuk dan mengikuti permintaan Dini. Calon mertuamu kok bawel ya kah? Kayak suka ngatur. Bener gak sih perasaan mama, kah? Ucap Hana. Meski dia tahu salah karena sudah berprasangka buruk. Tapi hal ini memang harus dia pikirkan karena Kakak adalah anak yang hidupnya banyak susahnya di masa lalu. Dia ingin Kakak mendapat suami yang terbaik untuk Kakak. Gak juga mah, buktinya kita ditraktir makan. Mungkin karakternya memang begitu. Ucap Yos sambil menyetir mobil. Perasaan mama jadi gak enak. Rendra memang kelihatan baik. Tapi menikah itu kan bukan hanya menerima pasangan saja, Pah. Tapi juga keluarganya. Mama khawatir mamanya Rendra nanti terlalu ikut campur urusan rumah tangga mereka. Semoga saja tidak mah, Rendra pasti bijak menghadapinya.
Kakek yang berada di kursi belakang hanya diam saat mamanya berkata seperti itu. Dia juga jadi kepikiran dengan ucapan mamanya. Apa pernikahan ini sebaiknya dilanjut atau tidak? Season